Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian fikih kita. Malam hari ini kita masih membahas tentang fikih zakat dalam judul besar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masarifuz zakah. Kemana zakat ini akan disalurkan. Kemana zakat akan disalurkan. Dan kita sudah terangkan makna dari 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Orang fakir, orang miskin, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 60. Orang fakir itu apa maksudnya, Bu? Apa beda fakir dan miskin? Di atas miskin, di bawah miskin ya. Ya, orang fakir lebih miskin pada orang miskin. Berarti di bawah miskin kan? Di atas miskin orang kaya. Ya. Atihlah pada orang miskinnya kan begitu. Ya. Lebih parah pada orang miskin. Orang fakir itu butuhnya 10, adanya 3. Orang miskin itu butuhnya 10, adanya 8. Orang miskin bisa dicukup-cukupkan. Dicukui-cukuian. Cukui enggak? Enggak. Tapi bisa dicukui-cukuian? Bisa. Itu orang miskin tuh. Kalau orang fakir memang enggak cukup. Nangka dicukui-cukuian itu benar enggak dong? Ya. Nangka dicukui-cukuian itu benar enggak dong? Itu orang fakir. Nah, dan urutan ini memang sesuai dengan yang kita sampaikan. Itu sesuai urutan prioritas. Orang-orang fakir ini lebih utama untuk kita bantu. Orang-orang fakir lebih utama untuk kita bantu. Nah, kemudian tentang orang mu'allaf kita juga sudah sampaikan. Mu'allaf itu orang-orang yang memang hatinya lunak. Memang hatinya lunak. Dengan kata lain orang-orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Berapa lama orang baru masuk Islam itu bisa disebut mu'allaf? 1 tahun itu sudah terlalu lama tuh Pak ya. 1 tahun masuk Islam sebenarnya itu sudah bukan mu'allaf lagi. Nah, makasih Ambo Pak. Kadang-kadang di masjid-masjid ada orang datang mengaku mu'allaf, minta zakat. Ya, pergi dia ke masjid mengakunya mu'allaf, minta zakat. Ditolak enggak? Tahun berapa masuk Islam? Tahun segiko, Pak. Ditolak enggak? Jangan ditolak. Karena boleh jadi dia tidak berhak mendapatkan zakat dari sisi dia mu'allaf. Oke, dia sudah 2 tahun, sudah 3 tahun masuk Islam. Tapi kan boleh jadi dia tetap miskin. Berarti dia dapat zakat sebagai orang miskin, sebagai orang fakir, ya. Kalau ada dana zakat, terutama amil zakat atau lembaga amil zakat, pengumpul zakat, jangan ditahan-tahan zakat. Jangan ditahan-tahan zakat, keluarkan. Kalau perlu dikeluarkan, keluarkan. Kalau perlu disalurkan, salurkan. Ya, selama nih orang memang tidak nipu. Ya, tapi memang mesti ada edukasi juga ya. Mesti ada edukasi. Orang-orang fakir juga, orang-orang miskin juga mesti diedukasi. Ada pekerjaan. Kalau di dalam Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, zakat itu selain disalurkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, zakat itu juga dipakai untuk memberikan lapangan pekerjaan. Kalau misalkan ini orang bakatnya bengkel, contoh. Kalau di dalam Muqaddimah Hadramiyah itu yang dicontohkan ya pekerjaan-pekerjaan yang ada saat itu ya Bapak Ibu ya. Pekerjaan yang ada saat itu misalkan tukang parfum. Tukang parfum. Ya zaman dulu tukang parfum al-attar atau tukang rempah-rempah diberi modal sekian.
Kalau misalkan dia kepandaiannya menjual sayur-sayuran, bakol, ya sudah diberi pula modal sesuai dengan kepandaiannya. Kalau zaman sekarang ya mungkin kepandaiannya bengkel, nah, maka diberikan modal untuk buka bengkel. Nah, kepandaiannya apa sekarang, numbuk ban misalkan, ya sudah diberikan modal sesuai dengan kemampuan dia. Nah, jadi zakat ini bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan, tapi ya sebaiknya juga zakat itu bertujuan memberikan edukasi, pendidikan, agar orang-orang yang tadinya menerima zakat nanti membayar zakat. Dan tidak mustahil ya, tidak mustahil ada masa ketika amil zakat itu susah mencari mustahik zakat. Tidak mustahil. Dan itu sudah pernah terwujud dalam sejarah perkembangan kaum muslimin di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di masa Umar bin Abdul Aziz, orang-orang sudah tidak perlu lagi zakat. Zakat terkumpul, yang bayar zakat banyak, yang mau menerima zakat sedikit. Kalau zaman sekarang, yang bayar zakat sedikit, yang mau menerima balik ya. Ini perlu kita perbaiki bersama-sama ya. Perlu kita perbaiki bersama-sama. Ya makanya walaupun dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu ya, guru-guru kita sampaikan membayar zakat kepada orang miskin itu lebih baik daripada membayar zakat melalui amil zakat. Membayar zakat melalui amil zakat ya. Berarti sebaiknya kalau kita punya harta itu dibayar langsung kepada orang miskin. Ya, membayar zakat itu lebih baik langsung kepada orang miskin. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita tengok syumuliyatuz zakah ya, pemerataan zakat, justru membayar zakat melalui amil zakat itu lebih baik. Justru membayar zakat melalui amil zakat itu lebih baik. Dan berbeda dengan sedekah, Bapak Ibu ya, berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah itu sebaiknya disembunyikan. Sedekah itu sebaiknya disembunyikan. Tapi zakat dan ibadah-ibadah wajib lainnya justru sebaiknya ditampakkan. Nah, ada orang bulan puasa petang, tidak salah, ya bulan puasa, itu dia pamer duit. Saya membayar zakat sekian, pitihnya banyak, dibayarnya zakat sekian. Orang ngomen di bawah, Korea, itu enggak dia. Karena itu ibadah apa? Ibadah wajib. Ibadah wajib, bapak-bapak, ibu-ibu, justru bagusnya ditampakkan. Yang disembunyikan itu ibadah apa? Ibadah sunnah disembunyikan. Kenapa ibadah wajib ditunjukkan? Syiar. Syiar ibadah wajib itu ditunjukkan. Sholat juga ditunjukkan. Kalau sholat sunat panjang dia malam hari, ya sudah sembunyikan itu. Ibadah wajib itu dipamerkan, istilahnya ibadah wajib dipamerkan, kan semua orang juga melakukan ibadah wajib. Kamu pamer sholat 5 waktu, semua orang juga sholat 5 waktu. Kamu pamer puasa, semua orang juga puasa. Itu ibadah wajib. Jadi memamerkan ibadah wajib itu termasuk syiar. Dan jangan ringan pula lidah kita menyatakan ini orang ria, ini orang sum'ah, ini orang ingin dilihat. Tidak seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang itulah ya. Zaman sekarang kalau ada pemuda kita yang sholat 5 waktu tidak tinggal, itu zaman sekarang sudah dianggap kelas Abu Bakar gitu. Lah kelas as-sabiqunal awalun. Karena jarang ya. Le subuh juga. Lua. Yo le. Main lua le juga. Yo mana? Oh Jumat juga ya. Kok le subuh juga. Kok le subuh juga. Yo mana? Maisa tadi malam le. Le Maisa malam. Kok dia mau pernah mengisi kajian khatam Quran. Ya siang anak-anak itu khatam Quran, malam pengumuman juara. Ustadz isi kaji khatam Quran di masjid kami. Jadi duduklah aku anak-anak khatam Quran yang saya mau sampaikan. Ya khatam Quran bukan berarti kita menutup Al-Quran selama-lamanya. Kita sudah rajin baca Quran, lanjutkan. Ya, itu mau tanya. Siapa yang tadi sholat subuh? Nggak ada sholat subuh aja lah. Yalah panik khatam Quran saja. Bawa mengajak anak-anak untuk rajin membaca Al-Quran. Baca Quran hukumnya apa, Bu? Bu. Baca Quran hukumnya apa? Hukum baca Quran, Pak? Sunat. Salat hukumnya wajib. Ya.
Nah, makanya sholat itu tiang agama. Kalau sholat sudah tinggal, maka kewajiban-kewajiban lain pun juga gampang tinggal ya. Umpama jempol ya, baru orang mau umpamakan jempol. Pol jo telunjuk syahadat. Ah, ayo pol jo telunjuk rukun Islam limo. Kalau telunjuk atau kalau orang membuka tinju kalau basile enak. Orang tinju cara membuka tangan orang, kalau tangan orang bertinju cara membukanya ampunya dulu enak. Kalau ampu kalau di mode kan, yang lain lapang jadi. Ya gampang dibuka. Itulah sholat. Sholat itu kunci. Kalau sholat yang ringan itu saja gampang ditinggalkan, maka ibadah lain juga ditinggalkan. Nah, balik kepada pembahasan zakat tadi. Nah, malam ini insya Allah kita katamkan ya pembahasan zakat. Nah, kita bahas hal-hal berkaitan dengan zakat kontemporer. Yang pertama, yang pernah kita singgung juga pada pertemuan sebelumnya adalah masalah fisabilillah. Fisabilillah. Sebagian orang di masa sekarang menyatakan bahwa fisabilillah itu adalah semua usaha baik yang dilakukan di jalan Allah. Itu berhak mendapatkan zakat fisabilillah. Sehingga yang ada dalam benak mereka, fisabilillah itu diberikan kepada guru, ya, diberikan kepada guru, diberikan kepada penuntut ilmu agama. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan dengan fisabilillah dalam ayat itu adalah memang berperang di jalan Allah. Bukan segala kegiatan halal ataupun semua kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan pahala. Karena kalau misalkan fisabilillah itu diperluas maknanya, kalau fisabilillah itu diperluas maknanya menjadi segala sesuatu yang bernilai ibadah, maka semua perbuatan halal, semua pekerjaan halal itu juga disebut dengan fisabilillah. Ibu rumah tangga itu fisabilillah enggak, Bu? Hah? Iyalah fisabilillah itu. Bekerja, mendidik anak, melayani suami itu fisabilillah. Polisi yang jujur itu fisabilillah enggak? Fisabilillah. Tentara jujur fisabilillah. Dokter? Ya, fisabilillah. Supir fisabilillah. Semua pekerjaan baik, tukang sapu, semuanya fisabilillah. Maka kalau kita perluas makna fisabilillah, semuanya jadi dapat. Tapi bukan berarti guru-guru tidak berhak dapat zakat ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya, bukan berarti guru-guru tidak berhak dapat zakat. Kenapa? Karena guru-guru kita rata-rata hidupnya ya miskin. Miskin kan tempo hari kita sampaikan orang yang hidup di bawah standar layak berdasarkan uruf. Berdasarkan standar masyarakat kita sekarang. Standar masyarakat kita gambarkan saja minimal seseorang itu punya rumah, ya rumah. Kemudian untuk standar guru lah misalkan. Guru itu kendaraannya minimal apa, Bu? Pak, guru minimal apa kendaraan guru? Supaya murid tidak lantihangan kan apa? Apa kira-kira kendaraan guru? Apa ndanya? Ya lelo ndak beko ibu bali lu asria tahun aspul saja. Pondanya kira-kira. Enak, itu gambaran bagaimana kita memantaskan posisi orang sesuai dengan kondisi dia. Ya mohon maaf, kok jangan sampai guru kok telepo guru warna lo nanti angan lo muri kadang undahnya ke sekolah onda gadang guru ke sepeda, cek muri ke guru. Payah guru mari muri Pak. Wah, manda-manda sekolah. Kajadian bisu. Cek anak muri ke alun dan tamai sekolah onda ada lancar pada Pak. Banyak guru. Ya, ada kondisi uruf seperti itu. Ada kondisi uruf seperti itu. Makanya memang kalau di Indonesia ini agak susah ya. Agak susah. Abu? Oh iya, dulu Omar Bakri ya. Guru legend. Guru sepeda. Zaman kini ya. Zaman kini lah hebat guru lah bonda. Zaman dulu sepeda guru. Tapi zaman dulu gaji guru berapa? Ampe ame. Zaman dulu gaji guru kalau pegawai berapa? Ampe ame. Kalau kini
Iya betul. Itu nan uruf tadi yang mau sabui. Zaman saya suka guru pakai untu, mungkin pas sekolah tahu. Ya. Nah, jadi fisabilillah jangan diperluas karena sekali diperluas ini ya bahaya jadinya ya. Semuanya berhak dapat zakat, semuanya berhak dapat zakat. Maka untuk guru, untuk pekerja kebersihan itu semuanya tetap dapat zakat tapi jalurnya bukan jalur fisabilillah. Jalurnya apa tadi? Fakirkah, miskinkah dia? Nah, kalau misalkan hidupnya di bawah taraf wajar, taraf normal, maka dia berhak mendapatkan zakat. Nah, kemudian yang juga banyak ditanyakan untuk zaman sekarang adalah masalah zakat penghasilan atau zakat profesi, zakat jasa. Kita sudah pernah singgung sebelumnya Bapak Ibu ya, zakat dagang. Dalam zakat dagang apa yang dihitung Bapak Ibu? Laba atau barangnya? Barangnya nanti dihitung. Lah, ulang balik ya. Kita singgung sedikit masalah zakat dagang. Nabi SAW katakan wa fil bazi shadaqatuha, dan pada kain-kain yang diperjualbelikan itu ada zakatnya. Ya, fil bazi shadaqatuha. Pada kain yang diperjualbelikan itu ada zakatnya. Dan kita sudah tegaskan juga sebelumnya, kalau misalkan kita jual beli dan kita mendapatkan duit, dan duit itu sudah kita kasih kepada istri, itu nak dihitung-hitung leh. Ini satu perbedaan antara zakat dengan pajak. Kalau pajak nan dihitung apanya? Perputaran duitnya, Pak. Ya. Kalau zakat yang dihitung barangnya. Kalau pajak yang dihitung ya uangnya, pertambahan nilai. Kalau dalam fikih, jadi fikih itu kita enggak harus mencatat pengeluaran pemasukan, enggak. Dalam fikih itu pokoknya 1 tahun sejak kita berjualan, 1 tahun sejak kita berdagang, kita hitung semua aset yang akan dijual di kedai kita. Ya, isi kedai awak misalkan elektronik, argo modalnya hitung TV bara, tape bara, speaker bara. Kalau misalkan jumlah totalnya mencapai 153 juta sekian, sebagaimana hitungan kita sebelumnya, kalau misalkan jumlahnya itu senilai dengan emas 85 gram, maka wajib bayar zakat. Jadi isi kada itu nanti dicari. Ya, sedangkan uang kalau misalkan sudah kita belikan pula ke lanjo bini, diagih pula kana, disedekahkan, itu nak dihitung zakat. Makanya kita contohkan tempo hari dengan Imam Laits bin Sa'ad. Imam Laits bin Sa'ad itu orang kaya, pemasukan seharinya itu bisa lebih dari 100 juta, kalau dihitung Jupiter kini, pemasukan hariannya itu banyak, tapi beliau tidak pernah bayar zakat. Kenapa beliau tidak pernah bayar zakat? Karena setiap duitnya masuk, duitnya langsung banyak bersedekahnya. Tidak wajibnya bayar zakat. Batu setiap masuk pitih keluar. Tak ada pitihnya nanti simpan. Nah, kalau dagang lain, dagang itu bukan duit yang dihitung, tapi apanya? Barang yang kita perjualbelikan. Maka kalau nilai aset, nilai modal barang yang ada di toko kita mencapai 85 gram emas, maka wajib bayar zakat. Itu zakat dagang. Nah, sekarang kalau ada orang, bapak-bapak, ibu-ibu, yang buka jasa misalkan, dia dokter gigi, anggap gini, ada kasus dokter gigi. Dokter gigi apa yang dia jual? Dokter gigi apa yang dia jual? Bisa jadi gigi, Bu. Tuh. Dokter gigi itu kan dua ya. Jual giginya, kemudian jasa pasangnya atau jasa scaling, jasa cabut dan lain sebagainya. Banyak tuh. Ya. Yang dia tawarkan di tokonya banyak. Berarti masih ada aja yang menjual ya. Dokter itu jual jasa atau jual obat? Kedua-duanya ya. Tukang jahit, jasa tuh ya. Nah, secara konsep Bapak Ibu, atau bos ruko lah misalkan, dia punya beberapa petak ruko dan ruko itu dia sewakan, dia dapat duit ya, pasif income saja setahun sekian. Di masa Nabi Muhammad SAW
di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya aset seperti itu juga ada. Orang yang punya rumah, orang yang punya barang-barang sewa itu juga ada. Tapi ternyata di masa Nabi orang-orang ini tidak ditarik zakat. Ibu bapak ya, di masa Nabi ada enggak orang yang jual jasa? Ada orang yang jual jasa. Contohnya ijarah ya, akad ijarah. Ada orang yang bekerja membersihkan kebun kita. Kemudian dia membersihkan kebun, misalkan kita kasih gaji satu harinya 100.000. Kalau 1 tahun berapa tuh Pak? 100.000. 360 ya, 36 juta ya. 36 juta 1 tahun. Belum wajib zakat berarti. Ya, anan karajo kira-kira bisa dengan 150 juta lah setahun. 150 juta setahun berarti sebulan berapa? 30 ah. 150 bagi 2 balik juta ya. 2 balik kali 2 balik 1 ya enggak. Kerajuan 2 balik juta gaji sebulan. Kalau 2 balik juta sebulan berarti sehari berapa Bu? Hah? Kan 3 juta seminggu tuh. 2 balik juta sebulan. 2 balik bagi 3 400 hari ya. Kerajuan 400 hari. Yang menjual jaso, tukang potong rambut misalnya. Jap lah ya. Tukang potong rambut. Tukang pangkeh. Cik kepala berapa kini tukang pangkeh? 40 ah enggak ya? 20 ah? Kalau pakai urik-urik kepala. Ya adalah paketnya ke Ustaz. Anggaplah 20.000 ya. Anggap 20.000. Berarti pasiennya memang kau dapat 400.000 tu. 20 ah. Wah anggap flat ya, sepanjang tahun pasiennya setiap hari 20 orang. Sehingga dalam 1 tahun dia dapat 144 juta. Anggaplah ganuan 150 juta lah ya. Nah, kira-kira ini tukang pangkas wajib bayar zakat enggak? Oh enggak, alun. Baku alun. Bamangku alun. Zakat emas dan perak saja baru wajib dibayarkan zakat kalau terkumpul 150 juta atau 153 juta atau terkumpul 85 gram emas, tunggu setahun lagi barunya wajib bayar zakat. Iya Pak ya? Iya kan? Pak kau punya pitih kah? 85 gram ameh. Berameh petang 38 atau 34 ameh? 34 ameh. Nah, 34 ameh. Kini kah? Tanggal kini. Tanggal berapa kini? Hijriahnya? Lah 7 boleh? 17 Zulhijjah. Gimana kalau beku salah? 19 Zulhijjah. Ya, anggaplah. Kok malam lah 20 enak. Lah sekarang anggap sekarang tanggal 1 Muharram lah. Sekarang tanggal 1 Muharram kita dapat emas 34 ameh. Kapatang piti awak 30 ameh. Hari ini tanggal 1 Muharram misalkan dapat tambahan ampe ameh lagi. Sehingga total ameh awak 30 ampe ameh. Pertanyaannya, wajibkah bayar zakat hari ini? Bila bayar zakat? 1 tahun lagi. Kini awak bawa ke tukang potong rambut. Setiap hari dia dapat pasien 20 orang. Sehingga setiap hari dia dapat 400.000. Sekali mungkin dapat 30 orang, dapat 20 orang, pokoknya naik turun. Tapi rata-rata setiap hari dia dapat 400 sampai 500.000. Sehingga kemudian dalam 1 tahun terkumpul duitnya, setahun terkumpul duitnya 150 juta. Wajib bayar zakat? Itu tidak mungkin. Kalau kita katakan wajib bayar zakat, zalim awak. Bakok zalim, sedangkan orang nan punya ameh tanduk saja kuah, ameh tanduk, ameh ndak terpakai, masih disuruh untuk tahan berapa lama? Orang pangkeh kok pitihnya, kok pitih kumuah kok. Dan 150 juta tadi kan pitih kumuah baru tu. Allah barasih atau alun lah.
Kan alun dipotong jo uang sekolah anaknya leh. Kan alun dipotong jo lanjo bininya leh. Kan alun dipotong untuk 17 Agustus kali ini dek bakada itu pemuda tanya lo, Pak, nyumbang 17 Agustus. Enak. Kan alun dihitung jo nan serupu itu leh. Listriknya ya. Masah pisaunya kok perlu diasah, bali silet segala macam. Berarti bagaimana? Berarti logika kita yang menyatakan kalau ada orang punya gaji, ya, kok bawa ke gaji li kok. Kau kan sama juga gaji kok. Pegawai itu kan menjual jasa. Pegawai itu kan menjual tenaga. Kalau ada orang yang punya gaji, total gajinya selama 1 tahun itu 150 juta, sudah wajib bayar zakat atau belum? Belum. Belum wajib bayar zakat. Belum wajib bayar zakat. Kenapa? Karena kita masih belum mempertimbangkan apa? Expense. Pengeluaran. Nah, anaknya bara, anaknya 3, anaknya ampe. Makanya mohon maaf ya, ambo untuk masalah zakat penghasilan, ambo tidak sepakat kalau gaji pegawai itu dipotong langsung di awal bulan. Yang pertama kenapa? Yang pertama karena syarat wajib zakat itu ada namanya nisab. Nisab emas itu berapa tadi? 85 gram. 85 gram emas itu kira-kira berapa? 150 juta. Kalau 150 juta berarti penghasilan 1 bulan berapa? 13 juta. Pegawai yang gajinya 13 juta sebulan tuh pegawai apa tuh? Hah? Kau mohon maaf, kau buat apa-apa ya. Sekarang yang ngadu Ustadz, piti hambola ditarik untuk bayar zakat langsung ketika keluar. Ada sepupu ambo cerita. Ya, piti hambola ditarik untuk membayar zakat langsung. Tu ambo kecian, maka ditarik langsung gaji bang warah 3,5. Kalau 3,5 juta 1 bulan dan itu masih pemasukan kotor Pak, 3,5 juta 1 bulan, setahun berapa? 3,5 kali 2 kali 36 tambah 6, 42 juta. Ya, 42 juta dalam 1 tahun. Itu sudah sampai nisab atau belum? Belum. Kecil permasalahan. Ya, mau dia guru swasta ataupun guru negeri, kalau penghasilan 1 tahunnya belum sampai 1 nisab zakat, berarti dia sebenarnya belum wajib untuk membayar zakat. Bahkan boleh jadi dia dikasih zakat tuh dalam kondisi seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, dalil yang menyatakan wajib membayar zakat ini pun tidak ada. Ya, zakat jasa tidak ada, zakat dagang ada, dan Nabi SAW mengaitkan zakat dagang itu dengan objek dagang, dengan barang yang kita perjualbelikan, bukan dengan tenaga kita yang kita keluarkan. Nah, berarti bagaimana? Berarti orang-orang yang menjual jasa, Bapak Ibu, itu sebenarnya tidak bisa juga lari dari zakat kalau memang pemasukannya lebih tinggi daripada pengeluarannya. Orang-orang yang menjual jasa, kita tidak katakan dia bebas zakat, tapi orang-orang yang menjual jasa, ini bukan menjual barang ya, orang-orang yang menjual jasa itu tidak bisa lari dari zakat kalau pemasukannya lebih tinggi daripada pengeluarannya. Nah, sekarang gambaran. Gajinya sebulan 10 juta. Kali 1 tahun cuma 120 juta. Nisab zakat berapa? 150 juta. Ini kan belum wajib zakat dari segi jumlah saja, dari segi nisab belum. Tapi kalau misalkan setiap bulan dia bisa konsisten menabung sebanyak 2 juta, setiap bulan dia konsisten nabung sebanyak 2 juta, setahun sudah berapa tuh? 20 sampai 2 tahun, sampai 8 sampai tahun 96. Enak 96. Berapa tahun aku serti 5 tahun. 6 tahun lah ya. 6 tahun sekitar ya. Enggak 6 tahun. Berarti ketika 6 tahun dia rajin menabung, jumlah uangnya anggap 150 juta. 6 tahun dia jadi pegawai, anggap gajinya flat saja, rata saja. Dia baru kumpulkan uang 150 juta. Apakah wajib dia bayar zakat saat itu? Alun leh. Bilanya wajib zakat? Setahun leh. Itu lo agamaku. Itu lo agamaku. Ya. Maksudnya kita jangan hanya memandang maslahat orang-orang yang menerima zakat.
Tapi kita juga harus memandang maslahat orang-orang yang membayar zakat. Kita tidak seperti komunis, ya, yang maksa orang mengeluarkan uang, padahal mereka sejatinya juga membutuhkan duit. Ya, boleh jadi mereka justru butuh kepada uang, butuh kepada zakat, tapi dipotong seperti itu. Berarti yang dipotong itu yang level-level mana? Kalaupun ya, sebenarnya zakat profesi itu kan mengambil fatwa dari Syekh Yusuf Al-Qardawi. Syekh Yusuf Al-Qardawi juga dalam pembahasan zakat profesi, dalam pembahasan zakat jasa, zakat gaji, itu juga menekankan bahwa nisab zakat profesi, zakat jasa itu baru dihitung setelah dikurangi expense, biaya-biaya yang pasti dikeluarkan biaya makan, dikeluarkan biaya rumah, dikeluarkan uang sekolah anak, kira-kira seperti itu. Sisanya, kalau sisanya mencapai nisab, baru kemudian wajib bayar zakat. Ya, makanya tidak bisa dipukul rata. Ya, ada ide-ide bagus bapak-bapak ibu-ibu, ide-ide bagus. Bagaimana zakat ini bisa diberdayakan? Ya bagus idenya. Akan tetapi jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ya, mengharamkan sesuatu yang tidak haram tidak boleh, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib juga tidak boleh. Pajak boleh. Pajak itu bukan aturan Allah, tapi aturan pemerintah ya. Iya ya. Jangan jadi kader lu. Iya. Payah gini bu ya. Payah. Cak jadi artis leh. Ibu ingin kayu nak? Jauh caro kayu gini. Download TikTok, beli kayu yang C, tinggal sebelah sawah. Live mandi lumpur. Itulah gambaran zaman kini ya. Allahu alam lah. Barakah itu hilang. Barakah itu hilang ini ya. Ya pokoknya kita tekankan itulah bapak-bapak ibu-ibu ya. Saya pribadi katakan zakat profesi tidak bisa langsung dipotong dari pegawai langsung saat gaji itu diterima. Kapan baru dipotong? Kalau sudah terkumpul. Kalau duit gaji itu sudah takumpul. Nah, Abu, yo tuh makanya nanti bulan dipotong tuh ambo ndak setuju. Ya, yang tiap bulan dipotong tuh kita ndak setuju. Maka ndak setuju sebab kita belum hitung pengeluaran pegawai ini. Ya, gaji 3 juta, sekolah anak di pesantren, cik anak 1.200.000. Kalau 2 anak berapa? Ada ketidakseimbangan expense ya kini kayak wallahu alam lah. Wallahu alam. Itu gambaran kini ya. Gambaran kini seperti itu. Nah, itu yang pertama, masalah zakat profesi. Yang kedua, ada pekerjaan yang zaman dahulu dianggap sebagai pekerjaan yang menyebabkan kaya. Tapi pekerjaan itu zaman kini tidak dianggap sebagai penyebab kaya. Apa itu? Petani. Kalau kita baca cerita-cerita lama, maka kampung yang makmur, kampung yang kaya itu kampung yang panennya sukses. Ya Pak ya. Kalau zaman sekarang panen sukses apakah menjamin kaya? Ya orang ke sawah, padinya boneh. Apakah padi boneh itu tandanya kaya? Enggak. Bahkan enggak. Sebelum nyabi, sebelum dia panen, pitih lah banyak keluar. Pertama membeli bibit dulu. Beli bibit, seo mesin baja, pupuk. Enak. Ya banyak lah tuh pengeluarannya. Ujung-ujungnya ketika menyabi, wallahu alam. Ya. Separuh tinggal tambah lu tinggal diheler sebagiannya, wak dek menjamu diheler, wak dek menggiling diheler kan. Itu kan gambaran. Itulah ekonomiku berputar ya Bapak Ibu ya. Kini dulu heler tuh orang menyetor ke heler. Kalau kini ada heler keliling ya enggak, sehingga orang menjamu surang-surang saja leh.
kemudian datang hilir keliling. Itu loh ekonomi itu. Berputar terus. Nah, masalah petani juga seperti itu. Dulu petani itu dianggap sebagai pekerjaan yang menyebabkan kekayaan. Kenapa? Karena orang mau mengeluarkan duit banyak untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokoknya apa? Makan. Kebutuhan pokoknya apa? Gandum, padi, bareh, jagung. Kalau zaman sekarang enggak. Ya, bahkan ketika harga beras pun naik di pasaran, ketika harga bareh naik di pasar, apakah petani kayo? Enggak. Aduh, itu konsep nanti dalam muamalah kita jelaskan kenapa muncul hal-hal seperti ini. Harga beras naik tapi petani enggak kaya. Nanti kita bahas ya dalam muamalah. Ada namanya inqita'ur rukab, intizarur rukab ya dalam pembahasan muamalah. Nah, itu baca ruhnya tuh. Kita sampaikan bahwasanya pertanian itu zakatnya berapa, Pak? 1/10. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Dan panen zakat padi dalam kasus kita atau zakat gandum itu dibayarkan di hari panen. Ya, ini berbeda dengan zakat yang tadi kita sebutkan, zakat tabungan, zakat emas dan perak, itu memang perak yang tersimpan saja. Tapi kalau zakat panen itu Bapak-bapak Ibu-ibu itu tidak ada haulnya. Maka misalkan ketika kita panen dan estimasi hasil bersihnya itu adalah sekitar 600 kg, berarti hasil kumuhnya mungkin sekitar 1 ton atau 1,2 ton. Wih, 1 ton tuh berapa kilo tuh? 1 kilo tuh berapa gram tuh? Lebih. 1 gram tuh berapa liter tuh? Enggak bisa, enggak bisa. Itu beda. Kilo tuh bare, liter tuh volume. Lah, janganlah kaji loh. Emosi saya. Saya nak kena ganti apa tang? Kena ganti sekali lagi. Alah, jangan kaji loh ya. Lah dulu karena kaya bentuk itu kayonya kan kalau dihitung zakat paling tinggi itu zakat tani, Bu. Zakat ameh saja cuma 1/40, 2,5%. 2,5% itu 1/40. Tapi kalau zakat tani berapa? 10%. 1/10. Gadang ya, nisbatnya itu lebih besar daripada zakat emas. Tapi zaman dulu memang petani itu orang-orang kaya, dan petani zaman dulu itu cuma butuh air. Wallahu alam, mungkin itu berkah tanah zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Tanah kita mungkin sekarang rusak sehingga butuh pupuk yang mahal. Tapi zaman dulu seperti itu. Nah, kita bawa ke zaman sekarang. Nah, sekarang orang-orang petani itu kebanyakan miskin ya. Orang petani sawah itu kebanyakan miskin. Ya, itu kenyataan. Bahkan Nambo cerita-cerita dengan kawan di Dharmasraya atau kawan di Pasaman Barat. Banyak di situ sawah yang diubah jadi sawit. Ya, sawah diubah jadi sawit karena tidak menghasilkan lagi sawah. Ya, saking merasainya petani padi juga, petani sawah. Tuh bah caranya lah. Nah, solusi untuk yang seperti ini Bapak-bapak Ibu-ibu, ya, solusi untuk petani yang miskin. Solusi untuk petani yang miskin namanya adalah ta'atiz zakah. Ta'atiz zakah itu apa maksudnya? Gambarannya seperti ini ya. Nyo punya sawah di Siko, sebalahnya 20 sawah. Ya. Ada 2 orang miskin punya sawah bersebelahan. Orang miskin di Siko sawahnya, orang miskin di Siko sawahnya. Hasil panennya anggap sama-sama 2 ton. Hasil panennya sama-sama 2 ton anggap. Ya, 2 ton ini kotor. Nanti akan menghasilkan padi ya sekitar separuhnya atau lebih daripada itu. Rasianya 1 ton. Berarti kan sudah wajib zakat. Bagaimana caranya? Caranya si A ini membayar zakat pada si B membayar zakat juga pada si A. Sah zakatnya? Sah. Kenapa? Karena si B miskin, si A juga miskin.
Di satu sisi dia miskin sehingga dia berhak dapat zakat. Di sisi lain hasil panennya mencapai nisab sehingga dia wajib membayar zakat. Kalau dibayar zakat pada orang lain, ya berarti pemberdayaan kemandirian dia tidak ada. Lalu bagaimana solusinya? Nih, taati zakat. Kalau di kampung orang rumah sebenarnya. Dan apa, Bu? Iya. Perlu kan? Perlu kan? Lah, kalau ibu bapak punya sawah dan orang lain yang mengerjakan. Ibu-ibu bapak-bapak punya sawah dan orang lain yang mengerjakan. Aku gambaran lain ya. Awak punya sawah dan mengerjakan orang lain. Bahasa kampungnya apa tuh? Aduh pasidui orang enak. Itulah kira-kira. Nah, ini juga yang banyak orang tanya kamu yang protes tuh yang karajo kok. Ustadz, zakat panen itu dibayar setelah pekerja dapat bagiannya atau sebelum itu? Coba tanya sama dia itu. Kan hasil panen itu nanti dibagi dua ya, Bu ya. Bagi dua untuk nan punya tanah C, untuk nan punya sawah C, kemudian separuh lain untuk nan karajo. Zakat itu dibayar sebelum dibagi atau sudah dibagi? Sebelum dibagi. Nya protes, Ustadz kalau sebelum dibagi itu sakit nah jatah kami itu. Anggap kini dapat 1 ton kumuah. Dikeluarkan 1/10, tinggal 900 kilogram. Tadi harusnya dia dapat 500 kilo, tapi setelah dikeluarkan zakat dia cuma dapat 450 kilo. Ambo sampaikan, kok payahna idu ya Pak? Kok payahna idu apa? Itu kan masalah formalitas saja itu. Masuk formalitas kok Pak? Apa kan miskin? Iya Ustaz. Orang yang bekerja di sawah kita itu miskin enggak? Iya. Dia berhak dapat zakat enggak? Aturan apa dapat 500 kilo, kini apa dapat 650 kilo. Kok bisa dapat 650 kilo? Yang 450 kilo dia dapat bagian dia kerja, sedangkan yang 100 kilo lagi dapat dari mana? Zakat tadi. Ya, itu gambaran. Ya, intinya orang-orang miskin itu tidak akan lari pula hak zakatnya. Itu penting ya. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang duitnya banyak, kewajiban zakatnya tidak akan hilang. Orang-orang miskin juga hak zakatnya juga tidak akan hilang. Walaupun dari tanah tempat dia bekerja sendiri. Termasuk kok bapak-bapak ibu-ibu kalau punya perusahaan dan ada pegawai. Kan ada zakat perusahaan awak. Misalkan perusahaan awak jual kain, jual tekstil, ada anak kadai barampe dan anak kadai ku miskin sadonyo. Asia dari pitih tabungan kadai, misalkan aset kadai awak punya lo rekening kadai. Rekening kadai ku pitihnya lah 1 miliar ala setahun. Wajib dikeluarkan zakat enggak? Kepada siapa dikeluarkan zakat? Lagi ke pegawai dulu. Karena ini ulil qurba Pak. Ini orang paling dekat dengan usaha kita. Jangan ke orang lain dulu. Termasuk awak punya sawah tadi, awak akan mengeluarkan zakat. Awak punya sawah, kepada siapa zakatku akan dikeluarkan dulu? Kepada orang yang kerja di sawah kita. Ya, itu disebut apa? Ulil qurba juga. Ya, walaupun bukan kekerabatan darah, tapi ini adalah orang yang setiap hari menengok kekayaan kita. Salah satu fungsi zakat itu kan memelihara stabilitas sosial juga ya, enggak? Sehingga orang-orang miskin tidak menganggap ini orang kaya tidak pernah bayar zakat. Makanya yang lebih patut untuk diberikan zakat itu orang-orang yang setiap hari atau setiap waktu atau sering melihat kekayaan kita, termasuk orang-orang yang bekerja dengan kita. Jangan pilih-pilih lo mantang-mantang. Angkal ada nagih gaji, tidak mode itu bahasa. Ya mohon maaf ya kalau ada yang punya usaha jangan mode itu. Angkal ada nagih gaji, tidak seperti itu bahasa. Ya kalau memang kondisinya miskin ini orang, justru karena dia bekerja dengan kita, dia yang lebih berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Ya, atau awak punya mintuo kah? Agih ke mintuo dulu. Awak punya minantu, agih ke minantu. Awak punya dun sanak kandung, agih ke dun sanak kandung. Ya, karena mereka bukan orang-orang yang wajib kita nafkahi. Kita tidak wajib menafkahi mertua, kita tidak wajib menafkahi menantu, kita tidak wajib menafkahi saudara kandung. Maka orang-orang ini juga berhak mendapatkan zakat, termasuk tetangga juga.
Nah, itu beberapa solusi ya. Ini solusi ini masalah pertanian ini saya ambil dari senior saya nih, Ustaz Muhammad Rifki Ariza ya. Karena beliau membahas juga, kasihan petani kalau misalkan panennya sekian, modalnya tidak tertutupi dengan hasil panen, disuruh pula mengeluarkan zakat pada orang lain, maka caranya bagaimana? Keluarkan zakat kepada sesama petani. Ya, keluarkan zakat kepada sesama petani. Itu contoh ya bagaimana solusi fikih di masa sekarang, di mana harga makanan pokok itu tidak lagi dianggap mahal sebagaimana di masa lalu. Nah, itulah barangkali ya Bapak-bapak Ibu-ibu kajian kita pada malam hari ini. Ya, dengan ini barangkali kita bisa katakan kajian fikih zakat kita sudah habis, sudah khatam. Puasa juga sudah kita bahas dulu sebelum Ramadan ya, walaupun cepat, tapi nanti kita bahas juga secara tertib. Mungkin kita akan bahas masalah haji dan umrah pada pertemuan selanjutnya ya. Haji, umrah, baru kita masuk bab muamalah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.